Heli Keller adalah seorang atlet renang yang baru saja menyelesaikan sesi latihannya di tengah badai yang sedang menerjang kawasan tempat tinggalnya di Florida, Amerika Serikat. Dia berupaya menyelamatkan sang ayah yang terjebak dalam badai. Di tengah badai serta banjir yang sedang menerjang rumah ayahnya, dia melawan buaya-buaya yang keluar dari rawa. Dengan kemampuan berenangnya, akankah dia bisa menyelamatkan ayahnya dari bencana banjir serta buaya-buaya ganas yang siap menerkam? Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Alexandre Aja serta dibintangi oleh Kaya Scodelario sebagai Heli Keller dan Barry Pepper sebagai Dave Keller, ayah dari Heli, serta Ross Anderson sebagai Wayne Taylor, seorang polisi yang juga mantan kekasih Beth, kakak perempuan Heli. Tapi sebelum lanjut, saya perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa video ini adalah spoiler konten. Apabila tidak masalah, silakan lanjutkan. Film diawali dengan scene sesi latihan berenang Heli dan kawan-kawan satu tim atlet renangnya. Selepas latihan, kakaknya bernama Beth menelpon dari Boston, memberitahunya bahwa ada badai Wendy yang menuju ke arah kotanya. Dia resah karena tidak dapat menghubungi ayahnya di tengah badai seperti ini. Heli berangkat menuju rumah ayahnya yang berada dekat dengan pusaran badai. Seorang petugas keamanan bernama Wayne, mantan kekasih kakaknya, menghentikannya dan memberi peringatan supaya tidak melanjutkan perjalanan karena arah yang dituju adalah pusat badai. Heli setuju dan memutar balik arah mobilnya. Tapi begitu para petugas lengah, dia nekat menerobos melanjutkan perjalanan ke rumah ayahnya. Heli tiba di rumah ayahnya tetapi tidak menjumpai ayahnya. Kemudian dia mencarinya di rumah lamanya di dekat rawa. Di sana Heli menemukan mobil ayahnya. Heli masuk ke rumah dan mencari ayahnya. Dia coba menelpon dan terdengar dering ponsel milik ayahnya di dekat wastafel dapur. Dia curiga ayahnya sedang memperbaiki saluran air di basement rumah. Anjing milik ayahnya yang bernama Sagar memberitahu Heli jalan ke basement. Heli masuk ke basement. Heli melihat ada percikan darah di dinding basement serta perkakas milik ayahnya yang jatuh berceceran. Akhirnya dia menemukan ayahnya dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka di pundaknya seperti bekas tercakar, serta luka di betisnya yang parah. Heli berusaha membangunkan ayahnya, kemudian dia menyeret tubuh ayahnya dengan alas terpal menuju tangga basement. Tetapi hampir saja sampai di tangga basement, seekor aligator muncul menghancurkan tangga itu. Pelan-pelan aligator itu mengejar. Heli kembali menyeret tubuh ayahnya ke tempat yang aman. Beruntung ada pipa-pipa besi yang menghalanginya, sehingga aligator itu tidak dapat menjangkaunya. Akhirnya ayahnya tersadar. Dia mengatakan kakinya patah karena jatuh saat berlari dikejar buaya. Heli mengatakan dia tahu ada buaya besar di sini, tapi bagaimana bisa ada buaya di basement rumahnya? Ayahnya mengatakan buaya itu bisa saja masuk dari lubang pembuangan air karena air sungai yang meluap. Heli melihat ponselnya berdering. Sayangnya ponsel itu ada di luar batas amannya. Dia berusaha mengambilnya dengan sangat hati-hati. Ketika ponsel itu sudah diraihnya, dia memastikan bahwa saat ini dia aman dari buaya itu. Dia mencoba menghubungi 911. Di belakangnya seekor buaya lain siap menerkamnya. Dia berusaha lari mencari tempat yang aman, tetapi buaya itu lebih cepat dan menerkam kakinya. Heli berontak berusaha melepaskan kakinya. Kakinya terlepas sementara buaya yang lain menghadangnya dari depan. Ayahnya mencoba mengalihkan perhatian buaya-buaya itu dengan memukul pipa besi. Heli menemukan obeng ayahnya. Dia menggunakannya untuk menusuk mata buaya itu. Akhirnya dia berhasil masuk area yang aman dari buaya. Hujan semakin deras. Air mulai masuk menggenangi basement rumahnya. Dari kejauhan, ayahnya menanyakan keadaan Heli. Dia merasakan Heli sedang kesakitan.
Heli mengatakan dia baik-baik saja. Dia akan mencoba ke depan mencari pertolongan. Dari balik celah-celah tembok basement rumahnya, dia melihat keluar. Dia melihat dua orang di depan sebuah minimarket. Mereka adalah pencuri yang sedang mengangkat mesin ATM ke atas perahu. Sementara pencuri ketiga masih di dalam minimarket untuk menjarah beberapa barang berharga. Salah satu pencuri melihat sinyal lampu senter heli. Dia mencoba mendekati asal lampu itu, sementara temannya yang menunggu di perahu diserang buaya. Dia terkejut saat melihatnya. Dia berlari ke arah minimarket, berusaha memperingatkan temannya di dalam minimarket, tetapi dia diserang buaya lainnya. Temannya melihat dari dalam minimarket, panik, mencoba berlari, tetapi buaya lain menyerangnya. Heli menyaksikan kejadian itu dari balik dinding basement rumahnya dan merasa sangat kesal. Ayahnya memberitahu bahwa ada pintu cadangan sebagai jalan keluar yang berada di dekat pintu masuk rumah. Heli berhati-hati mendekati pintu itu. Dia mencoba membukanya namun gagal karena pintu itu tersangkut dan tidak bisa dibuka dari bawah. Dua orang polisi bernama Pete dan Wayne datang mencari Heli dan ayahnya. Wayne masuk ke rumah Heli berusaha mencari mereka, sementara Pete berada di perahu membersihkan baling-baling yang tersangkut. Heli dan ayahnya berteriak sekencang-kencangnya, memukuli pipa besi agar terdengar oleh Wayne. Wayne menemukan pintu dan tangga basement yang sudah hancur. Dia bisa melihat Heli. Heli memperingatkan supaya tidak masuk ke basement karena ada dua ekor buaya. Wayne berusaha menghubungi Pete. Setelah membersihkan baling-baling perahunya, Pete melihat ayunan yang seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Sampai akhirnya ayunan itu putus dan ada buaya yang tersangkut. Pete berlari namun diterkam oleh buaya serta jadi santapan ramai-ramai buaya lainnya. Sementara Wayne yang berusaha menghubungi Pete di dekat pintu basement diterkam oleh buaya dari dalam basement yang disaksikan oleh Heli dari kejauhan. Heli berenang menuju ke arah Wayne mencoba menolongnya. Wayne diseret buaya itu dan gagal diselamatkan. Sementara buaya lainnya di dalam basement mengejar Heli. Namun Heli lebih cepat dalam berenang. Dia berhasil mencapai tempat ayahnya. Dia menangis di pelukan ayahnya. Dia bahagia dapat mencapai tempat ayahnya. Ayah Heli mencoba mengalihkan perhatian buaya-buaya itu dengan memukul pipa besi dan menyiapkan jebakan. Heli berenang menuju pintu basement. Seekor buaya mencoba masuk ke area aman ayahnya, berusaha menerobos pipa-pipa besi yang akhirnya buaya itu terjepit dan tak bisa bergerak. Saat itulah ayah Heli memukul dan menusuknya dengan ujung sekop sampai buaya itu mati. Sementara buaya lainnya curiga dengan pergerakan Heli. Buaya itu berenang ke sana kemari. Heli waspada. Heli sudah berada dekat dengan pintu basement. Akan tetapi karena tangganya rusak, dia kesulitan untuk keluar. Akhirnya dia memutuskan akan keluar melewati saluran pembuangan. Ayahnya mencegahnya karena buaya-buaya itu berasal dari sana. Heli tetap melanjutkan rencananya. Dia berenang menuju saluran pembuangan. Dia menjumpai bangkai binatang dan telur-telur buaya yang sedang menetas. Dia juga menemukan jasad Wayne. Kemudian dari saluran itu muncul seekor buaya. Heli tidak bergerak untuk menghindari serangan buaya. Dia mencoba mengambil pistol dari jasad Wayne. Ketika dia mencoba pistol itu, seekor buaya justru menerkam tangannya yang menggenggam pistol. Dia menembakkan pistol itu beberapa kali di dalam mulut buaya hingga mati. Ayahnya kaget dan bertanya keadaan Heli. Dia bilang berhasil membunuh seekor buaya, kemudian melanjutkan merangkak menuju saluran. Dia berenang di dalam saluran dan berhasil keluar, meskipun seekor buaya berusaha mengejarnya. Dia akhirnya keluar dari sungai dan masuk ke rumahnya. Air menggenang semakin tinggi, sehingga ayahnya kesulitan mendapatkan ruang untuk bernafas. Akhirnya dia tenggelam. Heli berusaha menjebol lantai kayu rumahnya tepat berada di atas tempat ayahnya. Dia mengangkat tubuh ayahnya, berusaha menyelamatkan ayahnya yang sudah tak sadarkan diri hingga sadar kembali. Kini mereka berusaha keluar dari rumah, namun kondisi tidak memungkinkan. Mobilnya mengapung di jalan, buaya-buaya berkeliaran. Jalan satu-satunya Heli harus mengambil perahu yang berada di depan minimarket.
Ellie berenang dengan secepatnya menuju perahu. Buaya-buaya berusaha mengejarnya hingga nyaris menerkam kaki Ellie. Dia berhasil naik ke perahu dan menjemput ayahnya. Sirine bencana alam berbunyi pertanda tanggul telah jebol. Ellie dan ayahnya menyadari hal itu. Tiba-tiba air datang bagaikan tsunami menghempaskan mereka ke dalam rumahnya kembali. Mereka terlempar dari perahu dan berusaha menyelamatkan diri. Ellie berada di atas dapur mewaspadai datangnya buaya. Ayahnya mencari anjingnya yang ikut terlempar. Dia menemukan beberapa suar dan menyalakannya. Anjingnya ditemukan dan selamat. Tiba-tiba tangannya diserang buaya hingga putus. Ellie menghampiri ayahnya, kemudian buaya itu mengejarnya. Dia berenang menuju kamar mandi. Ellie terjebak di dalam kamar mandi bersama buaya. Dia berusaha menjebak buaya itu masuk ke ruang mandi dan menutup pintunya. Akhirnya dia berhasil menjebak buaya itu masuk ke ruang mandi. Ellie menghampiri ayahnya dan mengajak naik ke atap rumah. Dari luar terdengar suara helikopter. Ellie menyalakan suar, berharap dapat dilihat oleh tim penyelamat. Tapi lagi-lagi seekor buaya menyerangnya dari luar. Dia terjebak kembali di sebuah kamar bersama buaya. Buaya itu menggigit pundaknya, memutar-mutar tubuh Ellie. Ellie berusaha mengambil suar yang terjatuh. Dia mengingat saat-saat dilatih berenang oleh ayahnya. Dia berhasil mengambil suar itu dan menancapkan tepat di mata buaya itu. Ellie pun terlepas keluar dari rumah dan berusaha menggapai atap rumahnya. Seekor buaya berusaha menyerangnya kembali. Beruntung buaya itu tertimpa bagian atap rumah dan terseret arus. Ellie berhasil dibantu ayahnya naik ke atap rumahnya. Ellie dan ayahnya beserta anjingnya telah aman dari buaya-buaya itu. Sebuah helikopter penyelamat sedang mencari warga-warga yang terjebak dalam banjir. Ellie kemudian menyalakan suarnya dan berhasil diselamatkan. Film pun berakhir. Sebuah pelajaran bagi kita yang tinggal di rumah dekat sungai atau rawa-rawa. Perlu waspada apabila terjadi banjir. Bisa saja ada binatang buas yang tidak kita inginkan masuk rumah, seperti buaya, ular, atau yang lainnya. Pesan moral yang terkandung dalam film ini adalah bagaimana perjuangan seorang anak demi menyelamatkan hidup ayahnya meski sudah tidak tinggal serumah lagi. Kepedulian itu sangat penting, apalagi pada orang tua sendiri yang masih hidup. Bagaimanapun, orang tua pernah berjasa dalam hidup kita. Akhirnya waktunya saya pamit dan undur diri. Sampai jumpa pada video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Sampai jumpa.